Apakah Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir dan berhalusinasi? Penjelasan lengkap, berdasarkan dalil dan ulam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ya, memang ada hadits sahih yang menyebut bahwa Nabi SAW pernah terkena sihir ringan. Tapi penting sekali memahami konteks dan batasannya. Karena bukan berarti Nabi kehilangan kendali akal, berhalusinasi wahyu, atau salah menyampaikan risalah. Hadits tentang Nabi SAW terkena sihir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Open quote, bahwa Nabi Islam disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asham, hingga beliau merasa seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya, atau salah menerima wahyu. Perhatikan, haditsnya sahih, tapi bentuk sihirnya bukan yang membuat Nabi gila, delusi, atau salah menerima wahyu. Melainkan hanya mengganggu kondisi fisik dan perasaan pribadi beliau, seperti merasa sudah melakukan hal tertentu, misalnya urusan rumah tangga, padahal belum. Wahyu tetap terjaga, tidak terpengaruh sihir, QS Teman. Open quote. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Close quote. Artinya, Allah sendiri menjamin wahyu tidak bisa tersentuh oleh sihir, jin, atau gangguan manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak berhalusinasi wahyu. Yang terpengaruh hanyalah hal duniawi, bukan kenabian, bukan risalah. Sihir. Itu ujian, bukan aib. Banyak nabi juga diuji dengan hal-hal duniawi. Nabi Ayub diuji penyakit, Nabi Musa diuji dengan tukang sihir Fir'aun, Nabi Isa diuji dengan fitnah dan kebohongan kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad diuji dengan sihir bukan karena lemah, tapi sebagai ujian kesabaran dan contoh bagi umat. 112 open quote. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Close quote. Artinya, musuh-musuh setiap nabi baik jin maupun manusia akan menjadi ujian bagi mereka. Sihirnya dihilangkan oleh Allah. Disebutkan dalam riwayat sahih bahwa setelah Nabi SAW berdoa memohon pertolongan, malaikat Jibril datang membacakan Mu'awidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Allah menghilangkan pengaruh sihir tersebut. Kuas Al-Falaq dan Kuas An-Nas. Kedua surah itu diturunkan khusus sebagai perlindungan dari sihir dan kejahatan makhluk jahat. Open quote, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Close quote. 114 open quote, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi, justru kisah ini membuktikan bahwa Allah melindungi nabinya dari segala bentuk gangguan setan dan mengajarkan umatnya doa perlindungan yang abadi. Surah Al-Falaq dan An-Nas.